Halo semuanya, nama saya Matthew Daniswara Aditya, saya mahasiswa dari BINUS Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi dengan judul Living Lab dari materi Empathize, yang mana saya contohkan kepada bisnis saya, yaitu bisnis food and beverage dengan brand Liu Eatery. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan market analysis. Market analysis merupakan suatu proses yang mempelajari terhadap kondisi pasar, mulai dari kompetitor hingga perilaku konsumen, yang dimana perusahaan dapat menentukan strategi yang tepat untuk menyampaikan produk kepada calon konsumen. Market analysis juga dapat dilakukan sebagai hal penting untuk menganalisis tren pasar. Dan tentunya dengan analisis ini, perusahaan juga dapat menganalisis faktor internal maupun faktor eksternal dari perusahaan. Nah, untuk menjalankan analisis ini, ada beberapa metode atau cara yang dapat dilakukan. Salah satunya itu SWOT analysis. SWOT analysis ini apa sih? Nah, SWOT analysis yang pertama adalah strength. Strength berbicara mengenai kekuatan atau keunggulan dari suatu produk. Contohnya pada bisnis saya yang dimana memiliki kualitas produk yang sangat baik atau setara dengan kompetitor, namun memiliki harga yang tetap terjangkau. Yang kedua yaitu weakness. Weakness adalah kelemahan. Kelemahan yang dari suatu produk yang ditawarkan. Contohnya pada bisnis saya ini yaitu masih memiliki kekurangan dalam hal packaging yang masih belum inovatif atau belum modern. Yang ketiga adalah opportunities. Opportunities adalah eh, mengenai peluang, peluang yang dimana dapat kita manfaatkan untuk tentunya mendapatkan laba. Nah, peluang yang saya ambil dalam hal bisnis saya ini yaitu melalui resep yang digunakan masih menggunakan resep yang autentik atau resep zaman dahulu sehingga membuat rasa produk yang sangat baik. Yang keempat adalah threats atau ancaman. Threats atau ancaman berbicara mengenai eh, ancaman di luar perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Contohnya dalam bisnis saya ini yang dimana sudah sangat banyak sekali pesaing atau kompetitor di bidang sejenis. Selanjutnya saya akan menjelaskan business environment. Business environment ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu company micro environment atau lingkungan mikro perusahaan, yang dimana para pelaku ini berkaitan dengan perusahaan secara langsung, sehingga mempengaruhi kemampuan untuk melayani kepada pelanggan. Dalam lingkungan mikro ini tentunya berpengaruh pada citra brand kami, yang dimana jika konsumen puas dengan produk yang dibeli, maka akan berpengaruh pada keberlangsungan bisnis kami. Dalam lingkungan mikro perusahaan ini ada beberapa hal yang dapat diperhatikan. Yang pertama adalah the company, yang mana berbicara mengenai perusahaan itu sendiri, mulai dari struktur organisasinya. Yang kedua adalah supplier. Supplier adalah pemasok bahan baku dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Yang ketiga adalah kompetitor. Kompetitor berbicara mengenai pesaing dari industri yang dijalankan atau bisnis yang dijalankan. Yang keempat adalah customer. Customer sangat berpengaruh sekali terhadap bisnis yang dijalankan. Karena tanpa adanya customer, maka bisnis yang dijalankan tidak akan berkembang. Namun tentunya kita juga harus dapat mampu menyediakan atau menganalisis apa yang dibutuhkan oleh customer. Yang terakhir adalah publik. Publik adalah berbicara mengenai lingkungan masyarakat. Hal ini juga menjadi penting ketika bisnis sudah dijalankan, apakah bisnis yang dijalankan dapat memiliki citra baik di dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua adalah company macro environment atau lingkungan makro perusahaan. Lingkungan makro ini juga mempengaruhi terhadap citra brand produk. Yang dimana salah satunya seperti harga bahan baku juga mempengaruhi cost produksi karena lingkungan makro ini berbicara dari faktor eksternal. Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Contohnya seperti pestal analysis. Apa itu pestal analysis? Yang pertama adalah faktor politik. Faktor
Yang kedua adalah faktor ekonomi, faktor ketiga adalah faktor sosial, dan faktor keempat adalah faktor teknologi, dan faktor kelima adalah faktor hukum atau legal. Yang terakhir adalah faktor lingkungan atau environment. Selanjutnya adalah responding to the marketing environment atau cara menanggapi lingkungan pemasaran kita. Dalam hal ini sangatlah perlu diperhatikan karena ketika kita menjalankan suatu bisnis, kita harus menilai apa yang dibutuhkan oleh target market kita atau permasalahan apa yang ada di lingkungan pasar atau target pasar sehingga kita dapat membantunya atau men-solving problem tersebut. Seperti contohnya yang dijalankan pada bisnis saya ini, kami mempermudah konsumen untuk dapat melihat katalog produk kami melalui platform pemasaran kami, yaitu melalui sosial media Instagram, yang mana di platform tersebut calon konsumen bisa melihat katalog dari produk kami, dan kami pun juga menyediakan layanan antar secara pribadi kepada konsumen atas request yang diinginkan oleh customer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan marketing strategi. Marketing strategi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh individu atau perusahaan untuk mempromosikan produk atau layanan jasa kepada calon konsumen dengan tujuan tentunya mengenalkan produk dan mendapatkan laba atau profit. Dalam melakukan marketing strategi, tentunya sebuah perusahaan atau bisnis harus dapat menganalisis mengenai produk, harga, promosi, dan distribusi yang dilakukan kepada konsumen nantinya. Dalam melakukan marketing strategi ada dua cara yang dapat dilakukan, yaitu branding strategi. Branding strategi ini merupakan sebuah tool yang dapat membantu memahami brand lebih baik dan membuat rencana untuk mengkomunikasikannya kepada audiens mengenai brand tersebut. Strategi ini juga berhubungan langsung dengan audiens karena strategi ini mengkomunikasikan identitas mereknya dan menceritakan sisi unik dari produk yang ditawarkan kepada audiens. Branding yang berhasil dapat dikatakan jika sudah mampu kuat bahkan hingga dapat teringat oleh setiap orang, karena dengan diperlukannya cara yang tepat untuk dapat menciptakan atau mempertahankan image produk pada konsumen. Karena ketika image dari brand sudah kuat, maka kepercayaan konsumen dapat melekat pada produk tersebut sehingga membuat brand tersebut dapat dikenal lebih luas lagi. Dalam branding strategi juga ada dua tahap yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah brand identity, yang dimana brand identity ini adalah sekumpulan elemen yang terlihat dari suatu merek, dari desain, logo, warna yang mengidentifikasikan dan membedakan merek di benak konsumen. Contohnya pada logo bisnis kami ini, yang dimana setiap unsur yang terdapat dalam logo kami memiliki arti, mulai dari penggunaan warna maupun setiap atribut lainnya seperti sendok dan garpunya. Yang kedua adalah brand positioning. Brand positioning ini adalah merupakan suatu proses untuk memposisikan merek di benak pelanggan atau konsumen. Hal ini dapat dikatakan lebih dari sekedar tagline atau logo saja, melainkan strategi yang digunakan untuk membedakan bisnis kita dengan yang lain. Dengan adanya perbedaan tersebut, tentunya akan membantu meningkatkan kesetaraan merek untuk mengkomunikasikan dari perusahaan atau produk yang ditawarkan tersebut. Namun tidak semua strategi sama atau tujuannya sama, semuanya bergantung pada produk dan layanan yang dijalankan. Maka dari itu setiap brand positioning yang dilakukan selalu bervariasi. Contohnya pada bisnis kami, yaitu di mana kami memposisikan brand kami ini untuk kelas menengah ke atas atau middle to upper, yang dimana memiliki harga produk
memiliki harga range produk dari 25.000 sampai 335.000. Tentunya harga ini sangat jauh di bawah kompetitor kami, yang dimana kami mengutamakan terlebih dahulu akan kepuasan pelanggan. Karena jika pelanggan sudah merasa puas dengan produk yang mereka beli, secara tidak langsung brand kami juga akan teringat oleh mereka. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.